Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti dari kalian pernah mendengar peribahasa tentang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yadi Suryadi dari kelas Dikmat Ekstensi 2, Prodi Pendidikan Matematika STKP SIK Majalengka. Yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu mengenai teori behavioristik. What is behaviorism theory? Teori belajar behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap telah belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan dari tingkah lakunya. Sebagai contoh, seorang siswa yang belum bisa melakukan hitungan perkalian, meskipun ia sudah berusaha dengan giat dan guru juga sudah mengajarinya, namun ia tetap tidak bisa melakukan hitungan perkalian, ia dianggap belum belajar karena ia belum mampu menunjukkan perubahan dari tingkah lakunya. Nah, pandangan behavioristik ini menyatakan pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Nah, teori ini juga sangat mementingkan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang dapat melihat proses terjadinya perubahan dari tingkah laku tersebut. Nah, faktor lain yang juga sangat penting dalam teori ini adalah penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Penguatan merupakan stimulus yang penting yang ditambahkan ataupun yang dikurangi sehingga memungkinkan timbulnya respon. Oke, sekarang teori behavioristik menurut para ahli. Yang pertama, Edward Lee Thorndike. Ia merupakan seorang psikolog berkebangsaan Amerika Serikat yang hidup antara tahun 1874 sampai 1949. Menurut Thorndike, belajar adalah suatu proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan menurut Thorndike, respon adalah sesuatu yang dimunculkan oleh siswa saat kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, ataupun tindakan. Nah, dari definisi mengenai kegiatan belajar yang diakibatkan oleh perubahan tingkah laku ini, menurut Thorndike, dapat menghasilkan wujud yang konkret, yaitu yang dapat diamati dan tidak dapat diamati. Nah, meskipun teori behavioristik ini sangat mengutamakan pengukuran, namun Edward Lee Thorndike ini belum mampu menjelaskan bagaimana cara melakukan pengukuran-pengukuran pada tingkah laku yang tidak dapat diamati. Nah, tokoh kedua dari teori behavioristik ini adalah Bertram Frederick Skinner yang hidup antara tahun 1904 sampai 1990. Ia merupakan tokoh behavioristik yang sangat banyak diperbincangkan karena konsep-konsep yang ia kemukakan dapat mengungguli konsep-konsep lain yang dikemukakan oleh tokoh lainnya. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi dalam lingkungannya dapat menimbulkan perubahan tingkah laku. Pada dasarnya, saat seseorang diberikan stimulus tersebut akan berinteraksi. Nah, dan interaksi antara stimulus-stimulus inilah yang dapat mempengaruhi timbulnya respon. Juga respon interaksi antara respon ini akan menimbulkan konsekuensi. Nah, konsekuensi inilah yang akan mempengaruhi timbulnya respon atau perilaku.
Oleh sebab itu, untuk memahami tingkah laku seseorang secara benar, perlu memahami hubungan antara stimulus satu dengan lainnya, serta memahami respon yang akan dimunculkan dan konsekuensi apa yang akan ditimbulkan dari akibat respon tersebut. Tokoh yang ketiga yaitu Ivan Petrovich Pavlov yang hidup antara tahun 1849 sampai 1936. Pavlov ini meraih penghargaan Nobel dalam Psychology or Medicine tahun 1904. Karya-karyanya terhadap pengkondisian sangat mempengaruhi psikologi behavioristik di Amerika Serikat. Dan eksperimen-eksperimen yang ia lakukan juga sangat mempengaruhi pandangan behaviorisme. Eksperimen yang Pavlov lakukan yaitu terhadap anjing. Anjing akan mengeluarkan air liur apabila diperlihatkan makanan. Nah, air liur inilah yang merupakan stimulus yang diasosiasikan dengan makanan. Nah, sebelum anjing diberikan makanan pula, Pavlov kadang membunyikan lonceng, dan ketika lonceng tersebut dibunyikan, anjing juga mengeluarkan air liur. Nah, jika hal tersebut dilakukan berulang-ulang, maka hanya dengan Pavlov membunyikan lonceng saja, anjing pun akan mengeluarkan air liur. Nah, peristiwa ini disebut refleksi bersyarat atau conditioned response. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa individu dapat dikendalikan dengan strategi Pavlov yang mengganti stimulus alami dengan stimulus buatan yang tepat untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Nah, tokoh yang keempat yaitu Robert Mills Gagne yang hidup antara tahun 1916 sampai tahun 2002. Ia merupakan psikolog pendidikan yang mempelopori ilmu pengajaran pada tahun 1940-an. Ia mempunyai buku yang berjudul The Condition of Learning yang diterbitkan pada tahun 1965. Dalam bukunya, ia mengemukakan kondisi mental yang diperlukan dalam kegiatan belajar. Ada 3 aspek. Yang pertama, 8 hierarki belajar Gagne. Hierarki belajar disusun dengan menempatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pada hierarki tertinggi, pada puncak hierarki tersebut. Dan untuk mencapai puncak hierarki tersebut, seseorang harus menguasai keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan prasyarat dahulu. Nah, tahap 1 sampai 5 yaitu teori murni, teori behaviorisme. Tahap 6 sampai 7 integrasi antara teori behaviorisme dan kognitivisme, dan pada tahap ke-8 yaitu murni, tahap kognitivisme. Nah, Robert M. Gagne ini juga berpendapat bahwa setiap orang memiliki gaya dan kecepatan belajarnya masing-masing. Jadi setiap orang kadang memiliki perbedaan dalam lamanya waktu belajar. Nah, aspek yang kedua yaitu 5 hasil belajar menurut Gagne. Yang pertama, intellectual skill. Keterampilan ini berkaitan dengan bagaimana cara melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, ada cognitive strategies atau strategi kognitif. Keterampilan ini berkaitan dengan bagaimana seseorang mengatur cara belajarnya sendiri. Yang ketiga ada verbal information. Hasil belajar yang berkaitan dengan informasi dan pengetahuan verbal. Yang keempat, motoric skill. Hasil belajar yang berkaitan dengan gerakan otot seperti pengucapan lafal, mengetik, menulis, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu sikap atau attitude. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai seperti
kedisiplinan, bertanggung jawab, toleransi, sopan dan santun, dan lain sebagainya. Nah, dan aspek yang terakhir atau yang ketiga yaitu 9 tahapan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, menarik perhatian peserta didik, yaitu dengan cara mengenalkan peserta didik dengan materi yang akan dipelajari. Yang kedua, menginformasikan tujuan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, mengingatkan peserta didik dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang keempat, menyajikan pembelajaran. Yang kelima, memberikan panduan sebelum dalam pembelajaran tersebut. Yang keenam, menampilkan kinerja. Nah, yang ketujuh yaitu memberikan umpan balik atau feedback dari hasil pembelajaran tersebut. Dan yang kedelapan, menampilkan hasil dari kinerja pembelajaran tersebut. Dan yang kesembilan yaitu meningkatkan retensi atau ingatan dan juga transfer pengetahuan. Nah, sekian penyampaian dari saya mengenai teori behavioristik. Semoga dengan segala kekurangannya tadi, siapapun yang melihat ini, siapapun yang menonton atau mendengar ini dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.